Nih, jadi di sini saya, diminta untuk berbagi pengalaman saya dalam proses menulis, terutama menulis populer, menulis sejarah, tentang budaya lokal itu sudah sekitar 14 tahun dalam ukuran, saya dimuat pertama kali 2006 ketika saat S1. Jadi dari berproses selama 14 tahun itu saya akan berbagi cerita bagaimana meracik, meramu historiografi mini gitu. Katakan historiografi mini itu memang karena ini penulisan sejarah benar, jadi bukan buku tapi esai atau tulisan populer yang juga mempunyai pengaruh gitu. Sekalipun tidak tebal, hanya 3 halaman lah kalau artikel populer itu paling polit, tapi mempunyai, daya pikat, mempunyai sentuhan dan benar-benar memicu pembaca dari tingkat bawah sampai atas gitu. Nah, di sini nanti akan berbagi, eee, pengalaman bagaimana saya menuliskan sejarah dengan renyah, dengan, saya kirimkan di di media cetak ataupun media online gitu. Lanjut, monggo. Nah, ini. Jadi kenapa alasan kita menulis itu dalam praktik menulis itu kan mempunyai latar belakang atau motivasi. Nah, pertama itu, eee, eksistensi diri, eee, kita media itu seperti panggung ya. Jadi kita menciptakan panggung bukan hanya di depan kelas, bukan hanya di, panggung seminar, tapi media itu sebenarnya panggung bagi kita. Nah, itu untuk menciptakan bagaimana kita pandai-pandai untuk, membuat panggung gitu. Jadi bentuk dalam penulisan itu kemudian berpengaruh pada eksistensi diri. Saya, mengalami ketika 2 bulan misalkan nggak nulis itu ya dicari itu, dicari pembaca, ditekokke temen, "Kok nggak aktif kemana ini?" Gitu. Nah, kebetulan saya ada gantian nulis buku gitu, jadi, untuk nulis di, populer itu, sedikit direm gitu. Tapi saya berusaha untuk me merutinkan sebulan itu bisa 2 kali gitu. Dulu waktu S1, S2 sebulan bisa taruhlah bisa 6 sampai 7 ya, karena saya terus terang, dengan menulis itu bisa bersekolah itu. Sekolah S2 itu beasiswa ya dari menulis gitu. Eee, Kemudian, bayar kos juga dari menulis nih. Jadi dengan menulis itu ternyata punya efek besar, bukan hanya untuk apa, sekedar uang jajan, tapi bisa memotivasi kita untuk, bergerak lebih lanjut gitu. Terus kemudian alasan menulis yang lain, nah saat ini adalah, kita banjir berita atau informasi sampah sih nggak masalah, tapi informasi yang bohong itu yang repot Kak, gitu. Nah di sini, fungsi dari sejarawan atau mahasiswa sejarah itu berusaha untuk mengklarifikasi atau menangkis hoax gitu ya. Jadi sekarang banyak, wacana atau narasi sejarah yang dibangun, diproduksi itu berdasarkan kepentingan yang apa, benar-benar membuat kita bukan hanya ngelus dodo, tapi ini merusakkan kerukunan segala macam lah kalau ini. Nah, misalkan kemarin, oh ini, eee, kasus Islam dari, apa namanya, bahwa kita itu terhegemoni lah, itu kan menjadi masalah sekalian. Jadi isu sejarah selalu digoreng. Nah, jadi ini me mengingatkan kita bahwa sejarah itu selalu laku gitu. Narasi sejarah selalu dibutuhkan oleh penguasa ataupun oleh musuh ataupun, eee, kelompok lain gitu. Nah, ini jadi kita mempunyai, menulis itu bukan hanya sekedar eksistensi, tapi berusaha untuk menangkis hoax gitu. Nah, kemudian sebagai ladang rezeki. Nah, dengan pengalaman saya, S1 juga lulus itu juga karena menulis, bisa bersekolah, kemudian lanjut S2 dengan adanya, kegiatan kemampuan menulis, saya juga bisa merampungkan sekolah gitu. Artinya tidak menulis tidak hanya satu satu manfaat aja gitu. Nah, terus selanjutnya ini menempatkan konten sebagai mahkota. Ini yang paling penting ketika tadi, pembicara pertama memberikan
sentuhan teknologi sangat bagus sekali, tapi konten tetap tidak lepas gitu. Nah, ini yang menjadi kegelisahan ketika Mas Menteri itu kan mencubyo-subyo teknologi ya. Wah, ini wah, Gojek ini kan teknologi gitu. Tapi persoalannya konten itu tetap menjadi hal utama. Nah, itu. Dari sejarah peradaban manusia selalu menunjukkan atau membuktikan bahwa cerita atau konten itu selalu menjadi keutamaan gitu. Orang sebelum mengenal tulisan hadir tradisi lisan, bercakap-cakap, menceritakan kisah keluarganya. "Oh, kamu dari sini, kamu dari sini," gitu. Itu kan menunjukkan bahwa konten selalu, diketengahkan setelah urusan pangan dan seks, selesai, kemudian muncul, ini tadi, cerita gitu, konten itu. Lah kemudian dengan adanya teknologi mesin cetak, muncul buku, kemudian muncul koran. Nah ini konten selalu menghiasi gitu, menjadi hal utama. Dengan munculnya internet tetap saja, blog-blog hadir, tapi kalau kontennya nggak bagus ya tetap nggak dilirik gitu. Nah kebetulan saya, mempunyai komunitas itu, Solo Society, itu komunitas perkumpulan anak-anak muda yang berusaha untuk menggali dan mengabarkan, sejarah lokal Solo dan budaya Jawa itu dengan bergerak lewat, media sosial juga selain jelajah gitu. Nah, di situ saya berusaha untuk menjaga konten gitu. Karena apa? Itu menjadi daya pikat gitu. Sampai sekarang sekitar 5.600-an follower itu baru baru aja setahun gitu. Lah, di sini artinya konten selalu memberikan apa namanya? Manfaat gitu. Nah, kemudian mendokumentasikan gagasan. Kita dalam proses menulis itu bukan sekedar nyampah itu, tapi berusaha untuk me menuliskan ide, biar ide tidak hilang, tidak lenyap itu. Kita tuliskan itu jadi mendokumentasikan gagasan. Terus selanjutnya jejak sejarah. Nah, kita kalau menulis kan, oh berarti ini ada jejaknya, ada rekamnya gitu, kemudian bisa diceritakan kepada orang lain. Oh terus saya sering dirujuk media karena itu tadi media sering Google nyari masuk ke Google gitu misalkan sejarah Solo atau kuliner itu ada nama saya, kemudian pihak teman-teman jurnalis, menghubungi saya. Artinya apa? Ini kan jejak, kita meninggalkan jejak gitu. Jadi kalau sekedar apa, nyampah aja nggak akan direken gitu. Jadi kita berusaha untuk menulis populer dan yang enak itu. Lanjut Mas. Sekalipun historiografi mini atau tulisan populer, saya dalam proses, dalam menerapkan metode sejarah itu juga, tidak main-main juga gitu. Jadi, sekedar tulisan populer 2 halaman itu bukan berarti sekedar comot-mencomot, enggak. Tapi prosesnya seperti menulis buku gitu. Nah ini gambar saya sebelum pandemi, ini pakai masker ya. Ini jauh sebelum pandemi tahun 2017-an Pak ya, itu di mana Perpustakaan Nasional lantai lantai 8 ini di koran-koran lama itu, saya nyateti gitu. Jadi bukan hanya pedes di mata, atau bukan hanya debu, tapi ya, bokong pun juga ikut pedes gitu. Karena berlama-lama hanya untuk mendapatkan informasi secuil aja saya harus melakukan seperti ini gitu. Jadi tidak bisa diremehkan tulisan-tulisan seperti Pak Ong, Ong Hogam atau Pak Kunto Wijoyo yang nulis populer di koran itu tidak semata hanya sekedar baca selesai terus, menuliskan enggak, tapi ada tahapan gitu. Dalam proses kreatifnya seperti ini. Jadi untuk belanja bahan saya harus ke Perpustakaan Nasional, ini kemudian ke perpustakaan khusus itu, perpustakaan khusus yang perpustakaan yang misalkan tentang ingin menulis studi agraria, sejarah agraria iki ke perpustakaan STPN, sekolah STPN itu ada. Nah, ini ada beberapa lubang yang harus kita samperin gitu. Nah, kemudian wawancara. Nah, bercakap-cakap dengan narasumber itu saya berusaha untuk apa namanya, melakukan wawancara. Karena apa? Informasi yang hadir itu biasanya lekat dalam memori mereka dan itu keunikannya tersimpan di situ. Jadi dalam proses, pengkisahan itu justru muncul, informasi-informasi menarik dalam, yang hidup dalam batok kepala manusia itu. Nah di sini saya berusaha untuk menuliskan karena dalam proses, meramu ini dengan
setelah melakukan kerja jurnalistik seperti ini, ada emosi gitu. Ketika saya menulis obituari itu, saya wawancara dengan orang, nah itu muncul kesan-kesan. Itulah di sinilah yang saya sebut, tulisan akan memberi warna dan mempunyai kekuatan gitu. Jadi tidak saja sekedar baca buku gitu. Nah, kemudian internet. Nah, sekarang apalagi era pandemi ya, banyak sekali studi sejarah atau pelacakan, data lewat, internet itu dan di sini kita seringkali atau bahkan ada mahasiswa saya juga, itu biasanya terjebak pada hal-hal umum. Karena apa? Tidak pandai main kata kunci gitu, tidak jeli memilih, sumbernya gitu. Kalau hanya sekedar nyemplung ke kata kunci aja nanti itu hal umum nanti itu jatuhnya pada Wikipedia kan gitu. Hanya informasi umum nggak masalah sih, tapi ketika, ingin menghadirkan sesuatu yang unik, yang beda, yang langka itu mau nggak mau kita harus mencermati kata kunci gitu. Kemudian betah juga harus berselancar gitu. Lanjut Mas. Nah ini, era pandemi bukan berarti batu sandungan kita untuk tidak produktif, itu salah besar. Justru dengan adanya pandemi ini kita bisa merefleksikan pemikiran, terus kemudian mencari sumber, itu tidak harus datang ke lokasi nggak masalah sih gitu loh. Ini ada saya kasihkan beberapa sumber online ini kebanyakan teman-teman sejarah atau humaniora lah, itu bisa mengakses di sini, itu. Tapi ya itu tadi kita harus betah nongkrong di depan laptop itu untuk menggali, untuk berselancar. Ini ada beberapa apa namanya, situsnya itu ada tentang, koran, terus kemudian serat, terus majalah, foto itu juga ada di sini ini. Jadi bukan alasan bahwa pandemi tidak produktif sekalipun itu hanya menulis esai gitu. Jadi kita sekalipun, eee, tidak bisa bergerak ke sana kemari tapi bisa berselancar dengan memanfaatkan sumber-sumber online itu. Dan ini primer itu, tidak lagi olahan orang, enggak, tapi ini adalah sumber primer. Misalkan, Sastra ORG itu ada koran, kejawen, koran Jawa, terus kemudian serat-serat itu ada di sini. Hanya saja itu tadi, kita harus, mempunyai modal juga untuk penguasaan bahasa sumber gitu. Nah, jadi proses menulis, populer pun kita dituntut seperti menulis buku yang tebal, terutama dalam hal, cara kerja, metode tadi, tapi juga dengan, proses terjemahan itu. Lanjut. Nah ini saya langsung masuk ke pengalaman, saya kebetulan tuh seneng seneng makan, seneng jajan ke warung-warung, itu ini gambar nasi liwet. Nah, jadi ketika saya wawancara dengan bakule, kemudian dengan, pemilik warung, itu ngobrol-ngobrol sembari makan. Nah, dalam proses itu sebenarnya saya tidak jajan, tidak sekedar jajan, tapi naluri naluri saya sebagai peneliti itu hadir gitu. Kemudian saya tanya-tanya, menggali informasi, eee, ini sudah generasi berapa, terus proses masaknya seperti apa, terus kemudian, eee, adakah resep-resep tertentu, resep keluarga. Lah itu tidak ada dalam buku, itu. Lah dalam dalam proses jajan tadi saya harus ngiras, harus makan. Nah, itu sebenarnya mengumpulkan informasi. Nah, setelah sampai di rumah, informasi itu saya olah, ganti saya masak gitu. Saya kaitkan dengan pustaka yang ada dan sumber-sumber primer lainnya. Nah, itu kemudian saya ramu, saya masak dan ini yang menjadi tantangan ketika saya menulis taruhlah kuliner, itu saya berusaha seperti bukan hanya seperti koki ya, tapi mengajak pembaca seperti merasakan, seolah-olah itu merasakan makan segarnya nasi liwet, gurihnya nasi liwet, ini jadi biar pembaca itu bisa membayangkan itu. Nah, disinilah kekuatan, tantangan penulis itu. Jadi ketika saya nyendok, itu sebenarnya imajinasi historis saya terbangun gitu. Menulis sejarah tanpa bermodal imajinasi juga nggak akan berkualitas gitu, nggak akan baik gitu. Nah, imajinasi diperlukan. Jadi dalam proses menulis saya bukan lagi membayangkan, tapi karena saya sudah melakoni gitu. Nah, pertama itu, kedua saya menulis nasi liwet itu bagian dari upaya untuk melestarikan, mengabarkan, mempromosikan bahwa ini adalah makanan tradisional. Itu yang misi misi mulianya di situ, bukan
bukan saya terus nulis itu honor jajan lagi enggak gitu, tapi berusaha untuk memberikan daya dukung terhadap para bakul-bakul tadi. Ini sudah 3 turunan, ibu-ibu simbah-simbah memanggul apa itu peralatannya ke sana tiap malam gitu, kemudian siangnya pulang. Lah ini adalah pilar pilar mereka itu adalah pilar eee, makanan tradisional itu. Yang paling menarik dalam ini saya kaitkan bahwa ternyata dalam studi sejarah terlihat kesederhanaan atau makanan yang kuno tidak serta-merta kalah dengan yang berbau modern gitu. Dia tidak kalah dengan pizza, dia tidak kalah dengan hamburger. Padahal ini kan khas, tidak ada kreativitas, kekiniannya nggak ada. Justru memperlihatkan betapa mandirinya leluhur kita, belum ada piring kemudian nganggo pincuk, belum ada sendok menggunakan suru. Nah, ini jadi disinilah dalam tulisan populer nasi liwet aja bisa banyak bicara banyak aspek gitu. Lah ini yang kemudian menjadi motivasi saya bukan sekedar lagi honor, enggak, bukan hanya sekedar panggung, tapi berusaha untuk tanggung jawab sosial kita terhadap apa? Terhadap kelestarian upaboga ini. Saya pernah menulis di Tribun ya, Jateng ini kalkulator rusak dan nasi liwet. Saya mengkritik. Jadi ketika itu pada saat liburan biasanya ya, liburan lebaran ini banyak warung yang ngepruk, yang punya nama. Tapi secara lidah bagi saya sih, ini lidah itu kadang selera ya. Lidah itu kurang enak, warung A itu. Tapi karena sudah menjual nama, menjual mitos itu. Wah ini miliknya si A, ini. Nah itu saya kritik itu. Ini sebenarnya justru merusak. Merusak apa ya? Merusak citra nasi liwet gitu. Karena apa ya? Itu kan selalu dikepruk itu. Sepincu aja harganya bisa 60.000. Padahal ini taruhlah 20.000 aja udah dapat. Karena itu sering warungnya disambangi ditumbasi dibeli presiden, kemudian dipesan oleh para artis. Lah itu yang menjadi gelap mata mereka, ugal-ugalan harganya. Akhirnya muncullah istilah kalkulator rusak. Nah itu. Nah, ini jadi proses kreatif dalam penulisan nasi liwet. Lanjut. Nah ini sepiring selat. Nah, ini saya wawancara eee, apa, eee, dengan bakul selat, namanya Mbak Lis ini. Nah, Mbak Lis ini, selat Mbak Lis ini terkenal di Solo, salah satu selat yang terkenal di Solo. Saya ngobrol gitu, nyambangi, artinya itu tadi saya menggali informasi lewat wawancara juga gitu, sekalipun hanya esai lagi-lagi esai. Eee, ini saya ngobrol, ingin mencari tentang informasi tentang selat, kisah kelampauan selat, resep-resep dan model promosinya seperti apa itu. Nah, di sini, terlacak bahwa selat itu menurut Mbak Lis itu, selat itu dari kata salat itu. Nah, kemudian saya berpikir salat itu kan makanan yang berbeda, salat itu kan sayuran bukan selat gitu. Nah ini kemudian naluri saya hadir rasa skeptis ya, jadi tidak langsung menelan mentah-mentah informasi itu dan itu informasi itu beredar di Google juga, di internet banyak bahwa selat itu dari kata salat karena lidah Jawa, kepleset kemudian menyebutnya selat. Padahal selat dan salad itu 2 makanan yang berbeda gitu. Nah, informasi itu saya kumpulkan. Nah, setelah saya pulang, saya buka kamus bahasa Belanda. Ini ada kata salade. Nah, itu salade itu artinya irisan daging sapi. Lah udah ketemu itu. Nah, secara etimologi udah ketemu dulu. Jadi bukan kata salad. Saya nggak akan menghakimi narasumber saya enggak. Saya nggak akan menggoblok-goblokkan narasumber saya enggak. Itu saya gali informasinya gitu. Nah dari kamus saja udah ketahuan, kemudian saya studi tentang dengan pendekatan itu dengan teori ekologi budaya bahwa orang Eropa dulu datang ke Hindia Belanda tidak bisa menanggalkan selera makan mereka. Nah, makan itu selalu dengan bahan daging sapi itu. Makanya di setiap kota-kota kolonial itu selalu hadir gedung penyembelihan itu, bangunan penyembelihan, jagalan gitu ya. Kalau kalau ada kampung-kampung jagalan itu mesti berkaitan dengan itu. Nah, itu disebut abattoir itu bahasa Belandanya itu. Nah, akhirnya ketemu bahwa ini
selat ini hadir sejak era kolonial. Nah, kemudian ini bagian dari akulturasi juga. Itu akulturasinya kenapa itu terbaca dari bahannya itu telur. Ini dari pekarangan orang Jawa biasa adanya apa pitik ya, ayam itu kemudian telur. Nah, ini yang bermain adalah para koki Jawa. Biasanya noni-noni Belanda atau nyonya-nyonya Belanda itu jarang sekali memasak itu. Eee, karena ini untuk kasus Solo, karena mereka itu berleha-leha, pilih meluang menghabiskan waktu di sosiete, berdansa-dansa. Nah, untuk urusan urusan memasak itu justru menggunakan koki. Nah, dulu koki ini juga diiklankan dalam banyak beberapa beberapa media, koki ini dijual gitu. Siapa yang bisa nyambel enak itu koki yang paling mahal gitu. Nah, inilah peran koki dalam ada dalam sepiring selat ini. Nah, jadi di sini saya menulis kita bisa dari gambaran tadi kita bisa membayangkan betapa rumitnya kerja-kerja sejarawan untuk menulis populer gitu. Jadi bukan seenaknya nyomot-nyomot, tapi saya harus angkat kaki mendatangi warung gitu. Lah, motivasi saya adalah untuk meralat pemahaman umum. Jadi sejarah untuk mengoreksi, apa ya, membenarkan apa untuk ini tadi mengoreksi bahwa di internet itu sudah beredar bahwa ini dari selat dari salat gitu. Itu salah benar lah. Setelah saya koreksi, tulisan saya kemudian bisa dicari di Google gitu, kemudian orang baru sadar, oh ternyata seperti inilah. Nah, itulah sifat sejarah, ilmu sejarah adalah untuk mencerahkan juga gitu. Lanjut. Nah, ini menekuni iklan teh lawas. Saya bermula dari apa, seneng wedangan, seneng angkringan, itu entah kalau Solo kalau di Jogja itu ada angkringan ya, itu biasanya, eee, teh yang siapa yang mampu menyajikan teh yang enak, mantep, ginastel, itu pasti laris gitu. Kalau makanan sih biasa ya, angkringan itu kan makanan paling gorengan ini, apa nasi kucing zaman itu, biasa. Tapi yang menjadi pertaruhan adalah, eee, apa, cara mengolah tehnya itu, meracik tehnya itu, menyajikan tehnya, mantep banget itu pasti laris banget. Lah, di sini saya tergoda, untuk menuliskan tradisi ngeteh pada orang Jawa itu seperti apa. Itu akhirnya saya buka, eee, Serat Tata Coro itu Patmo Susastro, Ki Patmo Susastro Pujangga, eee, itu menuliskan belanjanya, teh itu di mana, di Pasar Gede itu tahun 1900 itu naskah ditulis itu. Nah saya baca itu, atasnya jadi hanya sekedar nulis teh aja buka serat itu. Jadi benar-benar proses kreatif yang getih gitu, yang berdarah-darah itu. Nah, kemudian saya cari di sumber primer, di koran juga. Selain tetap wawancara dengan para bakul teh gitu. Saya wawancara kemudian, saya tuliskan ini. Ini kemudian terus masuk di Beritagar. Beritagar saat itu honornya 1 juta itu, saya ingat banget dan seneng ketika dimuat itu wes, wah 1 juta bayangkan sekali satu muat itu wis bisa untuk jajan, bisa untuk keangkringan berkali-kali. Lah ini, jadi kemudian, dengan bisa membedah tradisi ngeteh ini artinya klaim sejarah. Nah, ini lagi-lagi klaim sejarah ya, bahwa tradisi ngeteh itu memang lestari sampai sekarang itu, ada apa namanya, ada aspek-aspek tertentu. Ketika orang tidak bisa, menikmati teh atau tehnya disajikan tidak enak, maka muncul istilah koyo uyuh jaran, ya. Seperti kencing jaran, kencing kuda, itu ada istilah itu, sebegitunya. Jadi istilah itu muncul karena untuk menghakimi itu, teh hanya beningan ini itu. Jadi ngeteh itu bukan urusan sepele gitu. Lanjut. Nah, terus ini, toponim. Kebetulan saya beberapa tahun menekuni tentang kajian toponim, kemarin mengerjakan toponim Jogja, sebelumnya toponim Magelang, sebelumnya lagi toponim Surakarta ini. Jadi, di sini saya ingin mengingatkan bahwa, tema yang ada di kiri kanan kita itu bisa kita tulis, ini hanya sekedar kampung gitu, nama kampung, ini. Tapi untuk studi sejarah atau studi antropologi, kampung ini sangat sangat apa, dinamis sekali gitu, bukan bukan,
tidak bisa diremehkan gitu. Ini bahkan ini saya menulis di Tribun Jateng itu dengan latar belakang, Pak Lurah saya itu telepon atau, telepon saat itu. Beliaunya itu nggak mudeng ketika ditanyai anak SMP dan anak SD tentang sejarah asal-usul daerah itu. Kampung Teluan itu apa toh Mas Heri gitu. Makanya itu percakapan itu saya jadikan lead, saya jadikan paragraf pertama pembuka di tulisan esai itu yang dimuat di Tribun Jateng. Artinya apa? Bahwa, Pak Lurah aja nggak bisa, padahal ini pertanyaan sepele kan gitu, oh sejarah kampungnya. Lah ini artinya bahwa tema sejarah kampung ini bisa kita garap dan kita kabarkan ke media gitu, media cetak atau media online gitu. Jadi kalau kita berpikir sederhana ya, eee janganlah belajar yang sulit-sulit dulu. Belajarlah yang ada di kiri kanan Anda. Salah satunya kampung, kampung Anda, itu. Kenali dulu kampung Anda, itu. Nah, ini bukti bahwa sekitar kita itu banyak sekali berserakan tentang tema ini sekalipun hanya sekedar asal usul nama kampung itu. Ini Kampung Solo di Jragan, dari kata Jrogo. Jrogo itu abdi dalem yang membuat apa bahan dari batu ya. Jadi itu para perajin keraton yang apa memukuli batu, entah itu dibikinkan nisan atau umpak itu disebut jrogo. Kemudian mereka menempati ruang sosial ini masyarakat lalu menamainya Kampung Jagran gitu. Lanjut. Ini Desember 2019 saya bengok atau berteriak di Solo Pos itu terkait dengan aksi vandalisme yang dilakukan oleh Pemkot. Jadi ini sebenarnya belum ditetapkan cagar budaya, tapi memang sudah cagar budaya. Sorry, ini bangunan sejarah, hanya saja belum ditetapkan itu. Itu yang ironisnya. Nah saat itu komunitas kami Solo Society itu menemukan sebuah bangunan yang merekonstruksi dari peta dan serat-serat kita rekonstruksi menemukan ada kantor penting sosro negara namanya di Kepatihan itu kantor yang tersisa satu-satunya yang tersisa itu kita melakukan jelajah. Nah, setelah riset kita melakukan jelajah ada apa sebuah jejak-jejak sejarah yang menarik itu terjadi pada saat Oktober akhir kita melakukan jelajah. Desember itu sudah hilang itu, dibuldoser oleh Pemkot. Nah, kita jelas otomatis kecewa, muak, marah kan gitu. Oh kita anak-anak muda ini seorang nggak diberi apa dana riset kita bantingan sendiri itu menemukan sebuah bangunan bersejarah dan sangat unik. Tiba-tiba pemerintah kota malah menghancurkan ini. Nah, akhirnya saya bengok gitu. Jadi saya tidak perlu menulis buku gitu, tapi menulis esai populer itu. Saya kirimkan di Solo Pos dan ini viral itu, kemudian viral. Eee, Artinya apa? Kekuatan esai ternyata mampu menggerakkan, apa namanya, publik gitu. Artinya sekalipun bangunan tidak dibangun kembali, tapi itu menegaskan bahwa, oh ternyata ada publik yang mengontrol Pemkot gitu. Ada komunitas yang berusaha untuk menyemprit Pemkot, jadi tidak seenak udele dewe gitu. Nah, pertama itu. Kedua, publik sadar bahwa, oh ternyata di Solo masih ada bangunan bersejarah yang menarik kan gitu. Sekalipun akhirnya rata dengan tanah itu, tapi akan lebih berhati-hati memelihara cagar budaya ataupun bangunan bersejarah. Jadi di sini tujuan saya bukan lagi uang, bukan saya panggung, bukan lagi apa namanya, eee, untuk eksistensi enggak, tapi advokasi itu, menuliskan esai berusaha untuk, mengingatkan Pemkot gitu. Lanjut. Ini KR, kemarin bulan Juli, saya menulis tentang ontel. Jadi, saya merespon adanya pandemi kemarin, kan muncul ya apa, penyuka sepeda, apa hobi ngontel yang dadaan itu, dan sekarang pun sudah berkurang. Aktivitas ngontel itu sudah berkurang hanya apa namanya, sesaat aja gitu. Lah di situ saya berusaha mengamati tren ini apa ini, oh ontel, saya tulis.
Saya tulis di KR dan dimuat dan di sini saya menggunakan bahasa populer, bahasa-bahasa yang tidak ilmiah, yang tidak daki-daki gitu. Dan saya buktikan bahwa ontel ini dari masa ke masa dalam sejarah Jawa, sejarah Hindia Belanda itu, selalu mendapatkan tempat gitu. Zaman, apa namanya, era kolonial itu dulu, munculnya sepeda itu menggeser turonggo, konsep turonggonya, eee, jaran yang digunakan oleh para bangsawan atau pria itu sudah mulai bergeser. Kemudian hadirnya sepeda, konsep turonggonya diganti dengan sepeda yang semula jaran. Nah ini saya tuliskan, kemudian saya menggunakan, karya sastra juga ini. Nah, artinya apa? Bahwa fenomena ontel ini bukanlah fenomena baru, bagi sejarah selalu selalu, "Oh ini tahu," gitu, "Oh itu, bukan barang baru." Nah, makanya saya buka, catatan sejarah, arsip-arsip ataupun serat yang mengisahkan tentang ontel, saya tuliskan ini, jadi, mau nggak mau kita harus peka untuk merespon, apa namanya, fenomena bahwa sejarah tidak selalu ketinggalan. Dia tidak selalu, kalah dengan persoalan dengan apa, ilmu politik, dengan ilmu, sosiologi ataupun antropologi. Dia selalu mengikuti, gitu. Lanjut. Nah ini, spirit kapujangga dan pembuktian publik. Jadi, ini menuliskan tentang komunitas saya, gitu. Jadi dalam saya berproses itu dalam wadah komunitas dengan teman-teman itu berusaha untuk, eee, memberi sesuluh atau memberi penerangan pada masyarakat tanpa tanpa bantuan pemerintah itu. Ini benar-benar kocak pribadi. Nah, di situ saya ingin menegaskan bahwa komunitas ini bukan hanya bergerak seperti IO, saya nggak mau, itu. Kan biasa sekarang kan banyak ya komunitas-komunitas itu akhirnya bergerak seperti IO, ada dana dari pemerintah kemudian menjalankan kegiatan. Kalau tidak ada dana kemudian, tenggelam. Lah itu komunitas siluman. Dalam bahasa kami komunitas siluman muncul ketika ada dana kan itu. Nah, di sini saya mengkritik bahwa komunitas itu harus juga menulis. Untuk apa? Untuk eksistensi diri, untuk pembuktian publik. Ini. Pembuktian publik apa? Ya biar masyarakat tahu kepakaran Anda, kepakaran apa, dalam wadah ini terjelaskan gitu. Oh ini benar-benar apa, kerja-kerja sejarawan ini, kerja-kerja apa, filolog nih ini. Nah di sini kemudian saya kaitkan dengan spirit Kapujanggan. Apa maknanya? Bahwa Solo itu kan melahirkan Ronggo Warsito, Patmo Susastro, terus, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Darmono, kan itu sangat banyak sekali merentang dalam ruang dan waktu. Lah, di sini saya berusaha untuk menggandengkan lagi mata rantai yang terputus. Artinya apa? Bahwa spirit Kapujangan harus kita pelihara, harus kita rawat lewat komunitas-komunitas ini. Komunitas tidak lagi IO kan itu, tapi juga pemikir, juga pelaksana, dan juga penulis. Nah ini sekalipun esai pendek, tapi ini menegaskan eksistensi dan pembuktian publik, terkait dengan kerja-kerja, intelektual dalam komunitas itu. Lanjut. Ya, setelah tulisan jadi, lah ini baru tadi kan, tulisan yang sudah terkirim, sudah jadi ya. Nah, sebelum terkirim, ini kembali ke prosesnya, ada proses penyuntingan. Nah, saya pun mengalami ketika tulisan, sudah jadi, tiba-tiba saya kirim, ternyata ada salah itu, terutama untuk teman-teman sejarah ya, ini, salah angka aja udah bermasalah itu, salah penyebutan nama juga bermasalah itu. Makanya, ketika tulisan sudah jadi, saya berusaha untuk, ngalih, menjauhkan diri dulu. Untuk apa? Ya biar, otak kita adem. Nah, kemudian kita mempersiapkan diri sebagai pembaca, tidak lagi sebagai penulis ya, itu sudah berbeda nanti, gitu. Nanti kalau sebagai penulis akan merecoki terus, kita posisikan diri sebagai pembaca, gitu. Nah, kemudian kita periksa, EYD-nya, tahunnya, logika berpikir, meloncat-loncat enggak ini faktanya, kan itu. Kemudian struktur kalimatnya seperti apa. Nah, ini jadi dalam proses menulis saya tadi, tulisan yang terkirim itu ada kalanya juga salah gitu, salah tahun, salah tanggal, itu bagi studi sejarah bermasalah banget gitu. Nah, ini jadi ada fase penyuntingan gitu. Lanjut. Nah ini, ada beberapa,
alamat media yang bisa kita cemplungi, yang kita tuliskan. Sekarang media cetak kan banyak bertumbangan ya, makanya saya kasihkan yang online aja gitu. Ini ada honornya, ada sekedar untuk latihan, tidak ada honornya, tapi untuk latihan nggak masalah gitu. Toh nanti tulisan itu bisa kita kumpulkan jadi buku karena sudah terbaca dan apa namanya, terakui secara secara apa, keredaksian kan gitu lah. Ini ada Detikcom itu honor 500, Jalan Damai itu, di bawah payung apa, Badan Penanggulangan Teroris itu. Nah, ini dikelola oleh negara, itu honornya sekitar 200.000 kalau salah, kan lumayan untuk beli pulsa atau jajan mie ayam itu. Kemudian Alif ini tentang Islam itu, Mongabai itu tentang lingkungan. Jadi wacana-wacana kritis atau pengetahuan pengalaman tentang lingkungan hidup itu bisa dituliskan di Mongabai ini. Ini honornya 500 juga, menarik. Ini. Kemudian Alenia itu bisa dikirimin juga. Kemudian Mojok yang pengen nulis sejarah yang banyol-banyol, humor-humor itu ya kelenyengan itu bisa ke Mojok. Jadi menulis sejarah tidak harus serius gitu, tapi dalam bahasa guyonan itu bisa ke Mojok ini gitu. Nah, kemudian Kompas cetak dan Kompas ID itu beda. Ini sekarang ada tiga tulisan yang tayang di apa online kayaknya di ini seharinya gitu. Kemudian islami.com, Kalimasawa ini yang lola teman-teman UMS kalau nggak salah di Solo itu kajian tentang keagamaan. Kemudian Historia miliknya Kang Hendri ini bisa dikirimi juga. Tapi saya kebetulan belum pernah dimuat ya. Saya ngirim sekali kali ya, tapi belum pernah dimuat. Oke itu. Terus kemudian Tirto, Tirto. Saya beberapa kali di Tirto juga. Artinya ini sekalipun media massa cetak banyak yang gulung tikar atau mengalami penyempitan, tapi media online tetap ada itu. Kita bisa ngirim-ngirim esai-esai populer gitu. Oke, sekian dulu matur nuwun pengalaman dari saya. Nanti kita bisa obrolkan lebih jauh. Matur nuwun Mas Abid.